Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bisa datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ada kesempatan untuk kami untuk boleh sama-sama belajar firman Tuhan, mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan hari ini memampukan kami untuk hidup bersama sebagai tubuh-Mu di tempat ini dengan sesama jemaat Tuhan, sebagai sesama orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh darah-Mu, disatukan dalam Kristus. Kami bisa saling menolong dalam kehidupan kami. Buka mata hati, pikiran kami supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu boleh mengajar kami. Terpuji nama Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana semalam? Seru sekali sepertinya ya. Hari-hari kita tadi malam ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Galatia. Surat Galatia kita baca pasal 5 ayat 25 sampai pasal 6 ayat 5. Galatia pasal yang kelima ayat 25 sampai pasal yang keenam ayat 5. Jika sudah kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 Ya, kita baca sama-sama ya. Galatia pasal 5 ayat 25 sampai 6 ayat 5. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, barulah ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Alkisah Bapak Ibu Saudara, ada 3 orang anak, 3 orang bocah kecil, 3 orang bocil yang sedang adu hebat-hebatan bapak. Mereka bertiga sedang berdebat, bapaknya siapa yang paling hebat. Anak pertama membual, bapak gua punya gedung pencakar langit. Wah, hebat ya, punya gedung pencakar langit. Anak yang kedua nggak mau kalah. Bapak gue punya pulau, lebih hebat rasanya. Anak ketiga, bapak gue punya diabetes. Anak pertama nggak mau kalah. Lu tahu Laut Merah? Itu bapak gue yang warnain. Anak yang kedua nggak mau kalah. Lu tahu Laut Mati? Itu bapak gue yang ngebunuh. Anak yang ketiga, lu tahu galaksi Bima Sakti? Itu ilmunya dari bapak gua. Ya, harusnya ini lucu, tapi ini gambaran mengenai satu gambaran anak-anak yang saling beradu untuk menjadi lebih hebat dari sesamanya. Bapak Ibu Saudara, manusia itu makhluk yang kompetitif. Kita berkompetisi. Dalam level sederhana, kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kita ingin selalu lebih baik dari diri kita yang kemarin, bukan? Atau tidak? Bahaya kalau tidak. Dalam level yang paling sederhana, kita orang yang kompetitif terhadap diri kita sendiri. Kita berusaha mengalahkan diri kita sendiri, kita berusaha menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.
Sifat kompetitif ini juga bisa muncul secara tanpa kita sadar ketika kita ada dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kerja di kantor mungkin pengen kerjaannya lebih cepat selesai, pengen pulang duluan. Yang di jalan pengen nyalip yang di depan. Kenapa? Karena kita selalu ingin lebih. Kita selalu ingin lebih. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang kompetitif, yang tanpa kita sadari. Atau kita adalah orang yang secara sadar penuh kita jadi orang yang kompetitif. Kita selalu gak mau kalah dari orang lain. Wah, orang lain baju baru, kita beli baju baru. Tetangga beli mobil baru, kita beli mobil baru. Dan lain sebagainya. Kita selalu berusaha untuk lebih hebat dari orang lain. Kadang kompetisi itu berjalan secara sehat ya, sebagaimana ya orang selalu ingin jadi lebih baik. Kadang juga berjalan tidak secara sehat. Orang bisa menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, bergosip tentang orang lain, ngata-ngatain orang lain, mengolok-olok orang lain. Beberapa kasus berkaitan dengan dunia sport, olahraga misalnya begitu. Mereka pakai doping supaya lebih kuat dari atlet-atlet yang lain. Bapak Ibu Saudara, ini semua menunjukkan bahwa entah dalam skala kecil atau besar, entah disadari atau tidak, entah sengaja atau tidak, entah sehat atau tidak sehat, kita manusia memang suka berkompetisi. Dari kecil kita sudah diajarkan, entah itu kita sadar atau tidak, untuk menjadi kompetitif, nilai raport dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dalam teks yang kita baca itu rasanya ada jemaat-jemaat Galatia yang nampaknya kompetitif juga dalam hidup mereka. Pasal 5 ayat 26. Dan janganlah kamu gila hormat, janganlah kamu saling menantang, dan janganlah kamu saling mendengki. Gila hormat atau dalam terjemahan lain dibilang sombong, belagu, ya. Gila hormat, menantang, mendengki, itu sebenarnya ekspresi hidup yang kompetitif. Gila hormat menjadi kompetitif karena seseorang merasa dirinya lebih layak dari orang lain. Ada orang yang suka menantang karena dirinya merasa dirinya lebih kuat dari orang lain. Ada orang yang suka mendengki karena dia merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Apapun bentuknya, orang ini selalu ingin lebih dari orang lain. Lebih hebat, lebih kuat, lebih benar. Orang yang selalu menjadikan dirinya, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Rasanya orang Galatia, jemaat Galatia berbagi perilaku yang sama dengan manusia pada umumnya, bahwa mereka kompetitif, mereka suka menjadi lebih baik. Apa sih yang membuat kemudian orang Galatia ini menjadi kompetitif seperti itu, Bapak Ibu? Menjadi ingin lebih baik dari orang lain dan kemudian memandang sesamanya lebih rendah. Mari kita lihat bahwa konteks umum di Galatia ataupun perjanjian baru secara umum, Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat mula-mula itu terdiri dari dua kelompok besar ya sebenarnya. Kelompok Yahudi yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kelompok orang yang disebut orang Yunani, yang sebenarnya ya isinya bukan hanya orang berkebangsaan Yunani ya, dari berbagai macam suku bangsa, tetapi somehow Alkitab secara sederhana saja menulis begitu. Orang Yahudi dan orang Yunani. Secara garis besar dunia demografi jemaat di perjanjian baru termasuk Galatia itu adalah dua kelompok ini. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan orang-orang non-Yahudi yang kemudian juga percaya kepada Kristus. Masalahnya adalah ada tarik-menarik antara orang yang Yahudi sebelumnya dengan orang yang tidak pernah mengenal Yudaisme, agama Yahudi itu ya. Orang Yahudi kan berangkat dari kehidupan mereka yang tertata dengan rapi.
teratur sesuai dengan hukum Taurat, bersih, rapi. Wah, pokoknya performanya sangat baik ya. Saya mendengar kisah dari beberapa orang yang punya kesempatan untuk ke Yerusalem dan lain sebagainya, daerah sana, melihat langsung orang-orang Yahudi, katanya memang mereka bersih-bersih, mereka disiplin dan lain sebagainya. Orang yang tertata hidupnya, orang yang performa hidupnya sejak Tuhan kasih 10 hukum itu memang dituntut untuk baik. Karena hukum Taurat itu kan tidak hanya mengatur hidup spiritual Bapak Ibu ya, itu juga mengatur kehidupan sosial dan keseharian. Sementara orang yang tidak berlatar belakang Yudaisme adalah orang-orang yang cenderung bebas, orang-orang yang tidak terikat kepada aturan-aturan Yudaisme begitu Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi masalah sendiri di tengah-tengah jemaat Galatia. Bahwa ada beberapa orang yang kemudian memaksa orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus ini untuk juga kembali menghidupi kehidupan sebagai orang Yahudi. Coba kita lihat Galatia pasal 1 ayat 6. Ya, jangan ditutup Alkitabnya karena kita akan bolak-balik. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya, Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu yang lain dan mengikuti suatu Injil yang lain. Apa suatu Injil yang lain itu Bapak Ibu Saudara? Ada satu contoh kasus yang disampaikan Paulus di pasal 2 ayat 11 sampai ayat 21. Pendek kata, ada sekelompok orang yang memaksa jemaat Galatia yang sudah percaya kepada Kristus ini untuk bersunat. Dan Paulus bilang kalau kamu sudah bersedia disunat, itu artinya kamu juga bersedia mengikuti seluruh hukum Taurat. Jadi ada sekelompok orang yang menyusup masuk ke tengah-tengah jemaat Galatia dan mengajarkan, kamu boleh saja percaya kepada Kristus, tapi kamu harus tetap disunat. Kamu boleh saja percaya kepada Kristus, tapi kamu juga harus tetap mengikuti aturan-aturan yang diatur di agama Yahudi. Ini jemaat Galatia oleh Injil yang lain ini sepertinya sedang ditarik dari hidup berdasarkan anugerah kepada hidup berdasarkan performa. Hidup berdasarkan anugerah Kristus kepada hidup yang berdasarkan kemampuan menaati tuntutan hukum Taurat. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang akhirnya terwujud dari usaha untuk punya performa yang baik dengan menaati hukum Taurat ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah menilai satu dengan yang lain. Menghakimi satu dengan yang lain. Menyatakan salah atau yang benar tentang sesamanya. Natal beberapa tahun yang lalu Pendeta Joni Sugi Cahyono mengatakan kepada kita, hukum Taurat itu seperti dokter yang sedang mendiagnosa tapi tidak memberi obat. Hanya menyatakan apa yang salah dengan tubuhmu, dengan kesehatanmu. Itu diagnosa ya. Hukum Taurat seperti itu Bapak Ibu. Menyatakan ini salah, ini gak benar, ini gak boleh. Dan itulah yang kemudian terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia. Menilai sesamanya berdasarkan performa mereka. Kita mungkin melihat contoh yang paling jelas tentang orang yang suka menilai orang lain berdasarkan performa mereka. Tidak lain dan tidak bukan orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Kelompok orang yang punya performa baik dalam menaati hukum Taurat. Hasilnya apa? Apakah mereka semakin dekat dengan Tuhan? Tidak. Hasilnya mereka jadi orang yang gila hormat. Mereka jadi orang yang angkuh. Hasilnya mereka jadi orang yang suka menantang.
Kalau kamu anak Allah, coba buktikan dirimu kepada Kristus. Mendengki, orang ini lebih hebat dari kita. Dia bukan siapa-siapa tetapi punya pengikut lebih banyak. Berusaha membunuh Yesus. Hasil dari orang yang hidupnya berdasarkan performa adalah menganggap rendah sesamanya. Bapak Ibu Saudara, betapa ironi, menyedihkan ya. Ketika seseorang bisa punya pencapaian-pencapaian yang baik dalam hidupnya dan kemudian merendahkan sesamanya yang belum mencapai apa yang baik itu. Dan lebih menyedihkan lagi, ini terjadi dalam spektrum rohani. Orang yang dengan yakin dirinya bisa memenuhi tuntutan-tuntutan rohani dari hukum Taurat itu. Menjadi orang yang kemudian merendahkan sesamanya. Menjadi orang yang gila hormat, menantang sesamanya, menghakimi sesamanya. Bapak Ibu Saudara, bukan demikian hidup orang Kristen. Paulus di pasal 5 ayat 25 tadi mengatakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Hidup orang Kristen bukan hidup yang berdasarkan apa yang mereka mampu lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Hidup orang Kristen adalah berdasarkan karunia Allah dalam mereka. Status orang Kristen hidup oleh roh. Apa yang dimaksud oleh roh itu Bapak Ibu Saudara? Hidup yang dipimpin oleh roh itu adalah hidup yang sudah dibaharui, yang memampukan orang untuk kemudian melihat anugerah Kristus, menyadari anugerah Kristus, dan kemudian membuka hatinya kepada anugerah itu. Menyadari ada pengampunan dari Tuhan, melihat kepada pengampunan Tuhan, dan kemudian membuka hatinya kepada pengampunan Tuhan. Itu hidup oleh roh. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya bersandar kepada anugerah seharusnya tidak lagi menilai orang lain berdasarkan performa. Lawang dia saja tidak dinilai berdasarkan performa. Dia menerima anugerah, bagaimana bisa orang yang sama yang menerima anugerah kemudian memberlakukan tuntutan kepada orang lain. Ini status yang harusnya kita sadari, bahwa kita hidup oleh roh yang memampukan kita untuk menyadari bahwa kita ini hidup di dalam anugerah. Dan Paulus bilang hiduplah juga dipimpin oleh roh. Selain kita sadar akan status itu, kita juga dengan sungguh-sungguh berusaha menghidupi status itu. Punya keinginan, punya tekad, punya tindakan yang nyata untuk menghidupi anugerah. Menghidupkan anugerah kepada sesama, bukan menuntut sesama. Sekali lagi secara sadar dan secara sengaja memberlakukan anugerah dan bukan memberlakukan tuntutan kepada sesamanya. Maka tidak heran kalau kemudian di pasal 6 ayat 1 Paulus bilang, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus menghakimi orang itu? Bukan. Kamu yang rohani harus apa? Memimpin orang itu kemana? Ke penghukuman? Bukan. Ke jalan yang benar. Kamu yang rohani tidak punya hak untuk kemudian menilai orang lain yang performa rohaninya mungkin belum baik. Tidak punya hak untuk menuntut orang lain, tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kamu yang rohani, jika mendapati sesamamu melakukan suatu pelanggaran, harus memimpin mereka ke jalan yang benar. Bukan ngata-ngatain, bukan kemudian senang ya, tertawa. Katanya tertawa paling menyenangkan adalah di atas penderitaan orang lain. Bukan Bapak Ibu Saudara. Melihat orang lain jatuh, kan?
Nah, syukur. Dari dulu gue juga curiga tuh orang kayak gitu. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sadar. Sebab kamu, ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, seorang menyangka bahwa dirinya hebat, seorang menyangka bahwa dirinya benar, padahal ia sama sekali tidak berarti. Kita mungkin bisa melihat sesama kita yang jatuh dalam pelanggaran sebagai orang berdosa, sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang memalukan dan menjijikkan. Tetapi sebenarnya di saat yang sama, kita sama dengan mereka. Kita sama dengan mereka. Padahal ia sama sekali tidak berarti. Kita sama berdosanya dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau sesama kita kedapatan melakukan kesalahan, pimpin orang itu ke dalam jalan yang benar. Paulus bilang, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Ini secara khusus berkaitan dengan beban dosa itu ya. Ini berkata kemudian, Paulus juga berkata kemudian, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Kristus yang akulah jalan. Ya, yang memimpin orang berdosa kepada jalan yang benar. Ya betul, dalam beberapa hal dia kemudian menghakimi. Kelak juga dia akan datang sebagai hakim. Tetapi kita mengenal Kristus sebagai orang percaya ini, kita mengenal Kristus sebagai Allah yang memimpin kita kepada jalan yang benar. Mazmur 23 begitu terkenal ya. Ia membimbingku di jalan yang benar, ke padang yang berumput hijau. Bapak Ibu Saudara, Allah yang sempurna saja dalam Kristus tidak memberlakukan tuntutan kepada kita. Allah yang sempurna saja dalam Kristus tidak menghakimi kita, tidak menjelek-jelekan kita, tidak merendahkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia mengantar kita kepada jalan yang benar, menolong kita kepada jalan yang benar. Tuhan juga pernah bilang kan, jangan menghakimi sesamamu. Kau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi engkau tidak melihat balok di matamu sendiri. Engkau melihat semut di ujung lautan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kamu lihat. Di ayat yang keempat Paulus bilang yang mirip-mirip. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Berusahalah hidup baru Bapak Ibu Saudara dengan menolong sesama kita yang jatuh ke dalam pelanggaran. Karena kita sedang melaksanakan hukum Kristus. Jika ada yang berdosa di antara kita, tolong mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Bukan bergunjing tentang mereka. Bukan mengolok-olok mereka diam-diam atau terang-terangan, nyindir-nyindir. Bukan menjadikan kesalahan mereka sebagai bahan perbincangan satu dengan yang lain. Dengan circle kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan sesama jemaat. Tolong mereka untuk bertobat. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dengan apa? Lemah lembut. Ingatkan mereka bahwa ada yang salah dan pimpin mereka kepada jalan yang benar. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang lebih mampu untuk menolong mereka dalam pertobatan mereka. Kepada para hamba Tuhan, kepada orang-orang yang kita tahu punya kehidupan rohani yang lebih baik dan lain sebagainya. Jangan sekalipun terbesit dalam benak kita, syukurin, bener kan,
Ternyata dia kayak gitu orangnya. Sebab jikalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Jangan terbersit dalam benak kita dalam benak kita ketika mendapati sesama kita jatuh dalam dosa, kemudian kita berbahagia, kemudian kita menjelek-jelekan, kemudian kita bergunjing tentang orang itu, kemudian kita merendahkan orang itu. Tetapi kamu yang rohani menolong mereka kepada jalan yang benar. Menolong mereka untuk bisa bertobat. Hal yang kedua yang mungkin bisa menjadi agak sedikit kontroversi. Tolong orang yang berdosa dalam konsekuensi dosa mereka. Ya, tolong mereka dalam konsekuensi mereka. Orang mungkin bisa berlaku jahat. Orang mungkin bisa berbuat kesalahan dan kemudian ada dampak buruk terhadap kesalahan, kejahatan, dosa yang mereka lakukan. Tolong mereka tidak hanya bertobat, tetapi tolong mereka untuk menanggung dosa mereka juga. Untuk menanggung akibat dari dosa mereka juga. Bukankah Kristus menanggung dosa kita, Bapak Ibu Saudara? Bukankah Kristus menanggung akibat dari kesalahan kita? Pun kita yang ingin menghidupi hukum Kristus harus menolong sesama kita yang mungkin hidupnya jadi lebih susah karena dosanya, yang mungkin hidupnya jadi lebih susah karena karakternya gak bertumbuh-bertumbuh. Tolong mereka, kita gak punya hak untuk kemudian bilang, aduh emang dia kayak gitu orangnya. Bayangkan jika Kristus ngomong gitu kepada kita, emang dia kayak gitu orangnya, saya gak tolong deh. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin berat, mungkin ia kayaknya gak ikhlas gitu ya. Ini orang jadi susah gitu hidupnya karena kesalahannya sendiri, kenapa juga kita mesti tolong? Tolong saja Bapak Ibu, kita tidak punya hak untuk menentukan orang ini layak atau tidak menerima pertolongan. Sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sesama diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah bukan berdasarkan performa hidup, sebagai orang-orang yang akibat dosanya ditanggung oleh Kristus, kita juga harus berusaha untuk menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Hentikan, hilangkan kebiasaan bergunjing itu, bergosip itu. Menjadikan kelemahan orang lain sebagai bahan olok-olok. Menjadikan kelemahan orang lain sebagai candaan. Menjadikan kelemahan orang lain sebagai hal yang menyenangkan untuk diperbincangkan dengan sesama. Sadar diri bahwa kita sama berdosanya dengan orang yang sedang kita olok-olok itu, yang sedang kita kata-katain itu, yang sedang kita ledek, tertawakan dengan teman-teman gitu. Sama berdosanya, mungkin hanya berbeda bentuk saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat ketika ada sekelompok orang menyeret seorang wanita yang kedapatan berzinah dan kemudian berkata kepada Kristus, Musa dalam hukum Taurat melempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Perempuan ini jelas kedapatan berdosa dan harus menanggung akibat dari dosanya, dilempari batu sampai mati. Apa jawab Yesus? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Lempar yang pertama. Dan semua orang pergi. Dan kalimat berikutnya benar-benar menyentuh. Apakah engkau tidak menghukum aku? Tidak. Aku pun tidak, kata Tuhan.
Perempuan itu jelas berdosa. Tetapi Kristus yang beranugerah itu memilih kata tidak untuk penghukumannya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Biarlah ini juga menjadi hal yang kita teladani dan kita lakukan dalam hidup kita dengan sesama kita yang jatuh dalam dosa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena kami orang yang berdosa ini, yang perilakunya tidak benar ini, tidak dinilai berdasarkan kegagalan kami. Anugerah-Mu menjadikan kami orang-orang yang dianggap layak menerima kasih Tuhan. Padahal sebenarnya tidak. Tuhan, sadarkan kami bahwa kami hidup bersama-sama dengan orang yang sama-sama berdosa. Jika kami mendapati sesama kami jatuh ke dalam pelanggaran, tolong kami untuk menolong mereka bertobat. Tolong kami untuk menanggung penderitaan yang harus mereka terima akibat dosa mereka. Di saat yang sama ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami merindukan komunitas kami, sesama jemaat kami, sesama anggota komisi kami, sesama pengurus, teman-teman di grup WhatsApp kami, menjadi orang-orang yang menolong kami kepada pertobatan. Tidak menjadi orang yang kemudian mengolok-olok kami, menggunjing kami, dan menghakimi kami. Tolong kami Tuhan menjadi komunitas yang sehat, yang baik, yang beranugerah satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus memeteraikannya, membuat firman ini terus terngiang-ngiang dalam pikiran kami, jemaat-Mu. Dalam Yesus, Allah kami yang hidup dan beranugerah, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.